Terima kasih Anda masih di Sino Malam bersama saya Camar Haenda. Presiden Prabowo Subianto sore tadi bertolak ke Malaysia. Prabowo diagendakan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo bersama dengan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 16.30 sore tadi. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ke-46 ASEAN yang berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2025 di Kuala Lumpur. Selain itu, Prabowo juga akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin ASEAN untuk membahas sejumlah isu strategis. Selanjutnya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang di gedung DPR RI Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Perdana Menteri Li Qiang tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Minggu sore dan disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Li Qiang kemudian menandatangani dokumen dan beranjak ke ruang pertemuan yang berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, Puan menjelaskan pertemuannya dengan Perdana Menteri Cina membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Cina di berbagai bidang strategis, termasuk membahas upaya negara membantu pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen. Dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Dan tahun 2025 ini adalah hubungan diplomatik antara RRT dengan Republik Rakyat Tiongkok, juga sekaligus 70 tahun hubungan atau kerjasama konferensi Asia Afrika antara Indonesia dengan Tiongkok, yang mana pada saat itu Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bersama-sama ingin membebaskan negara-negara berkembang yang ada di Asia Afrika untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jadi hubungan ini sudah berjalan dari dulu. Yang mulia Perdana Menteri Li Qiang menyatakan bahwa hubungan itu dimulai dari persahabatan antara Yang Mulia Mao Zedong dengan Bapak Presiden Soekarno, dan itu berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan ini bisa semakin baik, semakin erat, dan tentu saja meningkat dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan kedua rakyat yang ada di. Sebelumnya, Perdana Menteri Cina Li Qiang menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Minggu pagi. Kedatangan Li Qiang disambut dengan operasi penyambutan tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa, dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun
konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM China Li Qiang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis di berbagai sektor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum bertemu di Istana, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-China. Jamuan ini juga dihadiri oleh Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan juga wadah kegiatan investasi dan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-China bersama Perdana Menteri China Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha China dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi, kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat. Hubungan dagang, investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China. Sementara bagi Prabowo, China menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Dari Jakarta, Chamar Haenda, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menanggapi keputusan Bareskrim soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo
dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID, itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 100, ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di sisi lain, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait dengan ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta
oleh pengadu. Ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, politisi Ali Mokhtar Ngabalin menyebut kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran sangat besar. Tenaga ahli kantor staf Presiden era Jokowi tersebut juga menyebut ada dalang di kasus ijazah palsu ini. Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh, ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka-mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis? Itu emang duitnya seberapa besar sampai nggak habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka menuju Hari Jadi Jakarta ke-498, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga keluar daerah. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Blok M Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Pramono juga mencanangkan kerangkaian acara menuju hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Blok M Hub merupakan hasil revitalisasi kawasan terminal dan mall Blok M yang sebelumnya sempat mengalami penurunan aktivitas akibat pandemi COVID-19.
Pemprov Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan ini sebagai pusat aktivitas perkotaan dan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Blok Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan proyek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Ada pencanangan dalam rangka menyambut HUT Jakarta, yaitu yang ke-498. Sebetulnya ini inti untuk mempersiapkan 500 tahun. Inilah awal kita menyusun tahun 2027, Jakarta akan berusia 500 tahun. Jadi ini adalah satu rangkaian yang panjang. Hari ini kita buka di sini, sore ini saya akan menuju ke lapangan Banteng, karena di sana ada festival lampu. Teman-teman bisa datang. Kemudian nanti malam saya akan ada di Museum Fathahillah. Itu akan ada pagelaran wayang. Penghidupan Blok M Hub turut didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Pemprov Jakarta saat ini telah meresmikan 2 rute yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Mendekati batas akhir pemberangkatan jemaah haji dari Madinah ke Mekah, ribuan jemaah Indonesia terus diberangkatkan melalui titik mikot di Bir Ali. Tetaplah bersama kami.